Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hafiza, saya mahasiswi YIL Langsa, Prodi PGMI semester 6 Unit 2. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang materi memahami perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam di Indonesia. A. Memahami aspek kajian produk seni. Islam adalah agama yang fleksibel dan mencakupnya pun sangat luas. Sangat tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, yang mana dalam Islam sendiri tidak ada pemaksaan ataupun keterpaksaan bagi umatnya. Semua aspek kehidupan sudah diatur dalam Islam. Cakupan yang diajarkan dalam kajian Islam sangatlah luas dan tak ada satupun ilmu yang terlewati dalam kajian Islam. Semua terjawab di dalam agama Islam. Bahkan umat Islam sangat menghargai seni dan kebudayaan. Sesuai dengan sistem penyebaran Islam zaman dahulu, seni dan kebudayaan dianggap cara yang paling efektif dalam berdakwah. Melalui sistem tersebut, masyarakat lebih mudah untuk memahami nilai-nilai Islam melalui seni dan tanpa adanya kekerasan. Seiring perkembangan Islam, kebudayaan mulai muncul dari berbagai jenis. Bahkan, dalam setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing. Kebudayaan memiliki perkembangan yang sangat pesat dan signifikan. Hal ini memberikan dampak pada perkembangan kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam adalah peradaban yang dilandaskan pada nilai-nilai ajaran agama Islam. Upaya-upaya Islam rahmatan lil alamin dibuktikan oleh peran penyebaran agama Islam, yaitu para wali songo yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Salah satu upaya yang dilakukan wali songo dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yaitu dengan berkesenian dan berkebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa seni adalah cara yang paling efektif untuk para wali songo berdakwah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, karena Islam akan membawa keselamatan bagi manusia di muka bumi ini. Islam sebagai agama yang sempurna, rahmat bagi seluruh alam, kebenaran dan petunjuk jalan bagi umat manusia guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Seni Islam merupakan seni yang berpedoman pada akidah Islam, yaitu pengesaan kepada Allah dan tidak keluar dari akidah dan akhlak. Muhammad Abdul Jabbar berpendapat suatu seni akan menjadi Islamis jika seni menggunakan pandangan kehidupan Muslim, yaitu dengan konsep tauhid. Tujuan dari seni Islam tidak lain hanya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kesenian yang tidak berkonsep hanya semata-mata untuk dunia sebagai hiburan atau kesenangan saja. Quraisy Shihab mengemukakan pandangannya, seni Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari pandangan Islam tentang agama Islam, hidup dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan. Kesenian atau seni dalam Islam berperan untuk membimbing manusia kepada akhlak yang mulia dengan pembelajaran positif yang tidak keluar dari syariat-syariat agama Islam. Adanya kesenian Islam digunakan untuk sarana berdakwah guna menebarkan kebaikan, mengingatkan manusia untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, antara Islam dan kebudayaan bersifat saling mempengaruhi. Islam dan kebudayaan juga saling mewarnai satu sama lain. Ketentuan harus dijaga oleh umat Islam adalah ajaran Islam yang tetap dan abadi,
tidak dihilangkan atau dikorbankan, dan harus diimplementasikan secara efektif di masyarakat setempat. Nilai-nilai budaya juga dapat dipraktekkan dalam ajaran Islam. Nilai budaya yang tidak sesuai dengan Islam dapat diubah secara berangsur-angsur atau bertahap. B. Memahami aspek kajian sastra, moral, pendidikan, dan agama Islam. Yang pertama, sastra. Pada hakikatnya, sastra merupakan hasil cipta yang menggunakan bahasa, tulisan, atau lisan sebagai medianya. Bersifat imajinatif, namun walaupun seluruh karya sastra bersifat imajinatif, karya sastra mengandung pesan-pesan yang tersimpan. Karya sastra merupakan manifestasi dari kondisi sosial budaya dan peristiwa sejarah. Sastra Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari perkembangan sastra Melayu. Sedangkan perkembangan sastra Melayu sejak awal munculnya hingga akhir zaman klasiknya dapat dibagi menjadi 4 periodisasi. Yang pertama, zaman awal pada abad ke-14 sampai 15 Masehi. Yang kedua, zaman peralihan dari abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16 Masehi. Yang ketiga, zaman klasik dari abad ke-16 hingga awal abad ke-18 Masehi. Kemudian yang keempat, zaman akhir dari pertengahan abad ke-18 hingga awal abad ke-20 Masehi. Yang kedua, moral. Nilai-nilai moral atau nilai baik buruk, positif, negatif, pantas, tak pantas, dan sejenisnya adalah sumber dari ajaran agama. Prinsip ajaran agama adalah untuk mengatur kehidupan manusia. Jenis ajaran moral dapat mencakup masalah yang boleh dikatakan tak terbatas. Ia dapat mencakup seluruh persoalan kehidupan, seluruh persoalan yang manusia itu dapat dibedakan dalam persoalan yang pertama, persoalan manusia dengan dirinya sendiri. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam lingkungan sosial termasuk dalam hubungannya dengan lingkungan alam. Yang ketiga, hubungan manusia dengan Tuhannya. Mayoritas merupakan tolak ukur untuk menekankan baik buruknya perbuatan manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu. Moral mengandung muatan nilai dan norma yang bersumber pada hati nurani manusia. Moralitas juga mencakup dalam 3 unsur, yaitu perilaku, kognisi, dan afeksi. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan Islam adalah totalitas kegiatan manusia muslim yang dilakukan secara bersungguh-sungguh, sadar, terencana, terstruktur, dan berkesinambungan atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat ditegaskan bahwa proses pendidikan itu mencakup aktivitas yang sangat luas, beragam, dan kompleks. Dalam proses pendidikan, pelajaran atau al-ta'dib ini adalah disiplin, patuh, taat kepada aturan, hukum, sopan santun, tata krama, budi pekerti, akhlak, moral, dan juga etika. Atau al-takzib. Al-takzib ini adalah pendidikan akhlak atau moral yang baik dan bersih. 3 aspek tersebut, yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan, yang kedua membentuk akhlak murid yang baik dan budi pekerti yang luhur, dan yang ketiga perkembangan keterampilan mereka dan berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, yang terakhir, agama. Secara garis besar, ajaran agama Islam mengandung 3 hal pokok, yaitu aspek keyakinan atau critical credo, aspek ritual atau aspek perilaku behavioral. Aspek ajaran Islam yang berkaitan dengan keyakinan disebut akidah dan keimanan.
Sedangkan aspek ritual, norma, atau hukum disebut dengan syariah. Ajaran Islam secara garis besar meliputi 3 aspek ajaran, yaitu akidah, syariah, dan juga akhlak. Demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sarah Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Afifah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Siti Hafizah. Memahami pemikiran perkembangan sains. Perkembangan sains dalam sejarah Islam sejalan dengan perintah Al-Quran untuk mengamati alam dan menggunakan akal, 2 dasar metodologis sains. Al-Quran sendiri merupakan sumber dasar dari segala macam ilmu. Hal itu sendiri termasuk ke dalam surah An-Nisa ayat 82. Perintah penggunaan akal sebagai dasar kerasionalan ilmu dengan perintah mengamati alam sebagai dasar pemikiran ilmu selalu berjalan seiring. Misalnya dalam surah Ar-Rum ayat 22, surah Al-Baqarah ayat 164, dan surah Ali Imran ayat 190-191. Kemudian ada surah Yunus ayat kelima dan Al-An'am ayat 97. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sering disertai pernyataan afala ta'qilun, yang artinya mengapa tidak kau gunakan akalmu, dan afala tattakkarun, mengapa tak kau pikirkan. Kemudian yang D, memahami peradaban perkembangan agama Islam. Kebangkitan peradaban Islam tidak hanya dilihat dari segi populasi, tetapi juga perkembangan suatu negara. Peradaban Islam pernah mengalami masa kejayaan dan kemajuan di berbagai bidang pada abad pertengahan. Zaman kejayaan ini dimulai pada kekhalifahan Umayyah atau Bani Umayyah yang memerintah sejak tahun 661 Masehi dan mencapai pada puncaknya pada periode kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Pada masa-masa tersebut, para filsuf, ilmuwan, dan insinyur dari dunia Islam berkontribusi besar terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan Islam. Ketika dinasti Umayyah berkuasa, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Sementara pada kekhalifahan Abbasiyah, peradaban Islam mengalami kemajuan luar biasa di bidang ilmu pengetahuan. Adapun faktor penyebab agama Islam dapat cepat berkembang di Indonesia, yakni syarat masuk agama Islam itu tidak berat, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Upacara-upacara dalam Islam itu sangat sederhana. Islam tidak mengenal sistem kasta. Selain faktor yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga faktor lain yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam. Yang pertama, terjadinya asimilasi. Yang kedua, kemajemukan dalam pemerintahan dan juga politik. Yang ketiga, stabilitas politik dan ekonomi. Yang keempat, maraknya gerakan penerjemah. Dan yang terakhir, tingginya semangat belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Demikianlah presentasi dari saya dan juga teman saya, Siti Hafizah. Bila ada salah kata atau salah dalam penyampaiannya, kami minta maaf karena kami juga masih dalam pembelajaran. Saya tutup, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.